Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Rahmadita Arpian dari kelas 10 4. Di sini saya akan menjelaskan peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Status dan kedudukan adalah sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Tujuan Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi sebagai bank sentral adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kestabilan mata uang rupiah mencakup dua aspek, yakni kestabilan mata uang terhadap barang dan jasa dengan inflasi sebagai indikatornya, dan kestabilan terhadap mata uang negara lain dengan kurs menjadi indikatornya. Lantas, bagaimana sih peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran? Sistem pembayaran. Menurut Bank Indonesia, sistem pembayaran adalah kegiatan pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain dan merupakan sistem yang mencakup berbagai komponen sistem pembayaran, seperti jenis alat pembayaran, clearing, dan settlement. Dalam praktiknya, tidak hanya penyelenggara pendukung jasa sistem pembayaran seperti bank dan lembaga keuangan, tetapi juga individu atau perorangan dapat terlibat dalam sistem pembayaran. Transaksi pembayaran dilakukan dengan instrumen tunai dan non-tunai. Instrumen ini tergantung pada preferensi masyarakat sendiri. Namun, saat ini sistem pembayaran non-tunai sudah banyak digunakan seiring berkembangnya teknologi informasi, membuat tersedianya berbagai pilihan alat pembayaran non-tunai. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengawas. Salah satu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai lembaga pengawas. Peran ini bertujuan agar transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan terhindar dari tindakan penipuan atau kejahatan lainnya. Dengan kata lain, Bank Indonesia melindungi kepentingan konsumen dan memastikan bahwa proses transaksi pembayaran berlangsung dengan baik. 2. Lembaga penyelenggara. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran selanjutnya adalah sebagai lembaga penyelenggara. Pada praktiknya, Bank Indonesia mengatur serta mengawasi infrastruktur sistem pembayaran, seperti jaringan ATM, kartu debit, dan internet banking. 3. Penyedia perizinan. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki peran sebagai penyedia perizinan untuk lembaga lain yang ingin melakukan kegiatan dalam sistem pembayaran. Hal ini dilakukan agar lembaga yang melakukan kegiatan dalam sistem pembayaran memiliki legalitas jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Meminimalisasi risiko dalam sistem pembayaran. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran berikutnya berkaitan dalam meminimalisasi risiko prosedur transaksi. Hal ini dilakukan dengan mengatur prosedur atau aturan dalam sistem pembayaran, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tindakan yang harus dilakukan agar transaksi mereka aman dan terhindar dari risiko. 5. Menciptakan efisiensi dalam proses transaksi. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran lainnya adalah menciptakan efisiensi dalam proses transaksi. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi infrastruktur dan teknologi dalam sistem pembayaran, sehingga proses transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat serta efisien. 6. Regulator dan fasilitator pengembangan. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran terakhir adalah sebagai regulator dan fasilitator. Hal ini dilakukan dengan mengatur serta mengawasi perkembangan teknologi dan produk, serta mendorong inovasi dalam sistem pembayaran yang dapat mempercepat juga memudahkan transaksi. Perihal menjalankan perannya dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik, serta terus melakukan pengembangan di bidang teknologi dan produk, sehingga dapat mempercepat atau memudahkan transaksi bagi masyarakat. Melalui peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, diharapkan masyarakat dapat melakukan transaksi dengan lebih aman, cepat, dan efisien. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.